Assalamualaikum. Pagi-pagi sudah berangkat ke masjid, mau sholat Idul Adha di Masjid Barakatul Quran bersama keluarga besar. Tapi keluarga besar belum datang, yang lain ini, jadi kita berangkat dulu karena ini satu desa, ya nggak desa banget sih, maksudnya satu kampung di satu tempat, jadi agak ramai dikit lah nanti. Nah, cukup ramai, alhamdulillah. Kita ke tempat sholat bersama-sama dengan teman-teman semasa kecil, tetangga-tetangga semuanya. Saya skip dulu ya karena nggak enak, banyak orang, saya agak gimana ya, agak canggung. Jadi kita lanjut nanti ya. Saat ini saya sudah di dalam masjid bersama warga kampung Sumber Pucung Pagar Tengah di Masjid Barakatul Quran. Ya, ini dulu tempat ngaji saya waktu kecil. Ini masjidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata bukan SD. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ke atas ya. Ini anak saya, Yumna dan Aura. Malu dia. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat penuh dengan sejarah agung, penuh dengan berkah agung, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada pagi hari ini, kita bisa berkumpul, kita bisa menunaikan daripada anjuran sunnah muakkadatun daripada salat Idul Adha, yang mana dalam kondisi sihah wal afiyah, yang mana menjadikan satu harapan, semoga amaliyah kita, upaya kita untuk menunaikan ibadah di awal bulan Dzulhijjah sampai di akhir, semuanya diterima amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, salat Idul Adha rahimakumullah. Kami sebagai Dewan Pengasuh mengawali pula, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerahuan panjenengan, atas peduli panjenengan untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha di masjid panjenengan, yang mana
yang mana termasuk nantinya digolongkan mereka-mereka yang ahli daripada memakmurkan masjid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Isi daripada singkat materi yang ingin kami sampaikan adalah mengingat daripada kekuatan yang kita ambil dari satu peristiwa dalam satu keterangan, tidak lain adalah sosok dari Nabi yang agung, Nabi yang hampir 19 dari Nabi dan Rasul, dari 25 Nabi, putranya atau istilah Jawa tedak turunnya tidak lain mayoritas dari silsilah Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta istri beliau Siti Sarah dan Sayyidatina Hajar. Singkatnya di sini yang ingin kami sampaikan, marilah dengan segala kemampuan, dengan segala kapasitas, karena pastilah Allah Ta'ala dengan satu firman-Nya saat kita diarahkan untuk selalu menjaga iman, menumbuhkan iman dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Substansi dari ayat tersebut apabila kita sinkronkan dengan satu sejarah, minimal setiap orang pastilah punya potensi, setiap orang pastilah punya nilai kelebihan. Namun karena manusiawi, setiap orang pula punya kekurangan, setiap orang pula punya kesalahan. Dari inilah marilah kita upayakan dengan semampu kita, haqqa tuqatih dengan redaksi ayatnya. Di situ kita upayakan dengan takaran masing-masing sesuai personalia atau individu. Karena takaran kita pastilah tidak sama dengan takaran yang lain, dan yang lain pula tidak sama takarannya dengan kita. Dengan janjinya nantinya akan mendapatkan apa? Ilmun, pastilah kita diberikan satu harapan keselamatan yang dipenuhi dengan kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, salat Idul Adha rahimakumullah. Terus sosok baginda Nabi Ibrahim, kaitan daripada membangun takwa bagaimana? Kita lihat beliau Ibrahim di masa muda, di masa remaja, argumentasi atau rasionalnya, akal sehatnya sudah nampak ma'asyiral hadirin. Padahal sosok beliau dalam lingkungan yang bukan muslim, sosok beliau bukan dalam lingkungan yang religius, namun kebalikan daripada itu, beliau dikelilingi oleh mereka-mereka yang menyembah berhala. Bahkan kekuasaan Namrud, raja pada saat itu pula juga menyembah daripada berhala. Dalam satu peristiwa yang mana pada saat itu akan dilaksanakan daripada acara ritual sesembahan dalam agenda tahunan, masyarakat luas wilayah Babilonia pada waktu itu semuanya ikut mengagungkan acara atas instruksi sang maharaja Namrud. Namun apa yang terjadi di sini? Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan kekuatan pikiran, dengan rasional yang tinggi disertai dengan kejernihan, disitulah beliau mengambil satu siasah,
satu taktik untuk berlari setelah daripada proses akan pulangnya para penduduk masyarakat dari proses perayaan daripada agama yang dianut Namrud. Pulangnya dengan kaget dan terbahak apa yang terjadi. Semua berhala-berhala, semua patung-patung telah dihancurkan kecuali satu patung yang menjadi raja di tempat sesembahan tersebut. Dengan kecerdikan beliau, kapak yang dipakai untuk merusak atau memenggal daripada tangan, disitulah digantungkan di leher berhala yang paling dipuja atau yang paling agung. Penghujung daripada perkara tersebut, akhirnya Nabiullah Ibrahim dipanggil sama sang Maharaja Namrud dengan sebuah argumentasi yang mana di situ semuanya tidak ada yang tidak ikut wahai Ibrahim kecuali kamu. Di sini pastilah daripada kehancuran berhala-berhala adalah sebab tangan kamu, karena kamulah yang ingkar daripada ajaranku. Namun beliau Nabiullah Ibrahim dengan tegas menjawab, bukankah raja dari dewamu, raja dari Tuhanmu berhalamu yang besar, di situ terdapat satu kapak? Apakah itu bukan bukti bahwa ada satu senjata terakhir terdapat di berhala yang paling besar dan di situ tidaklah rusak? Masih alot lagi proses argumentasi, bahkan sampai dia dipaksa untuk menuhankan dirinya Namrud atas Nabiullah Ibrahim. Namun dengan tegas Ibrahim remaja memberikan jawaban, wahai Namrud, kalaukah engkau sebagai Tuhannya Maha Tuhan, buktikan engkau bisa menghidupkan, buktikan engkau bisa mematikan. Namrud pada saat itu masih bisa untuk membuktikan dengan apa? Mendatangkan dua prajurit. Saat dua orang datang, satu dibunuh, satu tetap dihidupkan. Namun jawaban Ibrahim alaihissalam apa? Bukan ini yang saya maksud Namrud, tetapi kau bisa mematikan, kau pun bisa menghidupkan. Kalau ini kamu tidak mematikan. Terakhir daripada argumen yang menjadikan Namrud semakin jengkel atas rasional sehatnya Ibrahim, yaitu apabila engkau maha daripada meyakini dirimu sebagai Tuhanmu yang terpercaya, bahkan dirimu seolah-olah menjadi Tuhan, datangkan esok pagi rembulan dari timur, yang mana matahari nantinya terbit dari barat. Dari inilah terabadikan dalam satu ayat, falamma ra'a syamsa falamma ra'al, wahai Ibrahim, kecuali kamu. Di sini pastilah daripada kehancuran berhala-berhala adalah sebab tangan kamu, karena kamulah yang ingkar daripada ajaranku. Namun beliau Nabiullah Ibrahim dengan tegas menjawab, bukankah raja dari dewamu, raja dari Tuhanmu berhalamu yang besar, di situ terdapat satu kapak? Apakah itu bukan bukti bahwa ada satu senjata terakhir terdapat di berhala yang paling besar dan di situ tidaklah rusak? Masih alot lagi proses argumentasi, bahkan sampai dia dipaksa untuk menuhankan dirinya Namrud atas Nabiullah Ibrahim. Namun dengan tegas Ibrahim remaja memberikan jawaban, wahai Namrud, kalaukah engkau sebagai Tuhannya Maha Tuhan, buktikan engkau bisa menghidupkan, buktikan engkau bisa mematikan. Namrud pada saat itu masih bisa untuk membuktikan dengan apa?
mendatangkan 2 prajurit. Saat 2 orang datang, 1 dibunuh, 1 tetap dihidupkan. Namun jawaban Ibrahim alaihissalam apa? Bukan ini yang saya maksud Namrud, tetapi kau bisa mematikan, kau pun bisa menghidupkan. Kalau ini kamu tidak mematikan. Terakhir daripada argumen yang menjadikan Namrud semakin jengkel atas rasional sehatnya Ibrahim, yaitu apabila engkau maha daripada meyakini dirimu sebagai Tuhanmu yang terpercaya, bahkan dirimu seolah-olah menjadi Tuhan, datangkan esok pagi rembulan dari timur, yang mana matahari nantinya terbit dari barat. Dari inilah terabadikan dalam satu ayat, falamma ra'a syamsa falamma ra'al qamara, dan seterusnya, yang di situ proses pencarian Tuhan Nabi Ibrahim yang pada saat itu menapaki daripada ketauhidan, kemuslihan, keihsanan dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam rangka untuk memupuk rasa iman, hampir 90% syariat yang kita laksanakan adalah syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam atas jalur istri beliau dari Sayyidatina Hajar yang menurunkan sosok Nabiullah Ismail alaihi salam. Namun di sini berbeda saat beliau dengan Siti Sarah, Sayyidatina Sarah yang menurunkan sosok Nabiullah Ishak alaihi salam, yang mana dua dari keturunan beliau semuanya menjadi nabi dan rasul. Bahkan tercatat dalam sejarah 19 dari nabi dan rasul dari 25 nabi, itu yang 19 dari terah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari istri Sayyidatina Sarah dan Sayyidatina Hajar. Namun di sini yang menjadikan PR kita dalam rangka mendidik, membimbing, mengarah dan mengasah daripada putra putri kita, cucu-cucu kita, marilah kita tengok, termasuk yang mana kaitan ibadah haji, kaitan daripada ibadah kurban, bahkan Idul Adha kita seperti pagi ini. Inilah kekuatan iman, kekuatan kepercayaan atas yakin yang betul-betul diteguhkan, yang mana semuanya untuk bertaqarrub liwajhillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga apa yang menjadikan upaya-upaya kita zahiran wa batinan, upaya lahir maupun batin, ibadah-ibadah kita hablum minan nas maupun hablum minallah, marilah kita niatkan dalam apapun kondisinya, kurban kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana seperti halnya kita atau saudara kita yang telah atau yang akan menunaikan kewajiban terakhir dari rukun Islam, ibadah haji maupun umrah, itu pun juga termasuk syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dengan harapan semoga karena ibadah haji maupun umrah banyak yang tidak masuk logika atau istilahnya gak masuk darah kita, atas doa yang kuat, keyakinan yang kuat, niat yang tulus, pastilah ridho Allah menyertai kita. Syafaat baginda Rasul mengarahkan kita untuk menunaikan daripada puncak rukun, yaitu ibadah haji maupun umrah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah
Yang terakhir daripada poin kami, jangan sampai kita mendahulukan daripada dhonnisu atau istilah umumnya suudzon, berprasangka yang buruk terhadap satu takdir. Minimal dari sebuah keburukan di situ nantinya ada sebuah keluhuran. Apabila obat pastilah rasanya pahit, selanjutnya akan memberikan pemulihan dan dijanjikan sebuah kesehatan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga sedikit apa yang bisa kami sampaikan atas kemampuan kami menjadikan satu spirit iman dan Islam kita serta ihsan selalu istiqomah di sanubari kita. Proses Idul Adha menjadikan satu estafet. Kita bisa lebih semangat untuk belajar, semangat untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan menjaga belajar untuk menjauhi apa yang diperintahkan atau yang menjadikan murkanya. Dan yang ketiga, marilah dari sedikit uraian sejarah proses Nabiullah Ibrahim remaja dan meniti bahtera rumah tangga, marilah kita berikan totalitas persembahan kita, putra putri kita, keluarga kita, cucu-cucu kita hadirkan atas bukti untuk beribadah. Bagaimana caranya agar kita selalu zikrullah atau mengingatkan diri untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semuanya menjadi harapan doa terwujud, kita bisa menikmati ibadah demi ibadah, termasuk puncaknya rukun Islam, menunaikan daripada ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani. Waktunya sudah. Sekali lagi kepada para jamaah yang ada kelonggaran waktu untuk bersama kerabat-kerabat, untuk tahlil di tetangga dari makam satu kampung semuanya. Mekaten matur suwun beratasanipun. Alhamdulillah cukup ramai karena satu kampung dari utara sampai barat. Di sini ada 3 bagian ya kampung ini ya. Kampung bagian utara, bagian tengah, sama bagian barat. Jadi 3 kampung ini menjadi satu, sholat bersama di Masjid Barokatul Quran. Nah, seperti ini keramaiannya. Cukup ramai. Saya tunggu agak sepi karena ibu saya kakinya sakit, jadi perlu agak waktu santai. Ini semuanya bersalaman dengan Ibu Nyai dari Masjid Barokatul Quran. Ini teman sejati nih. Masak apa weh? Ya Allah, aku ora masak. Oh, aku wingi. Pecel aku. Iki anakmu. Nggih, salim dulu sama. Sing gede ndi? Oh, boleh. Oh, boleh. Salim dulu, Kak. Gede ku ya. Ini temannya Mama waktu SD. Enggak apa-apa, enggak usah dilepas. Oh, dipakai nggak apa-apa. Apa? Kelas mau kelas 3 SMP. SMP. Ah, ini masih ramai. Aku aja nggak masak. Males. Terus goreng ikan ya, untuk ikan kok. Kok tumbas apa? Enggak tukung. Mbok gini yo nggak ono toh. Gak ada. Ada tadi. Kok nang omahmu ya? Apa-apa. Yo kangge jajan kah? Kangge jajan. Enggak. Enggak gedang goreng. Ini mama.
Tahlil dulu lah. Mau tahlil lah di makom. Sama siapa? Di kafe. Di kafe ini. Oh, sebagian ya. Kau juga? Kamu juga? Iya. Tahlil porong. Mulai apa tahlil? Ya nggak apa-apa, tahlil. Tak tahlil. Tahlil dia yang masalah. Ya nggak apa-apa. Diomongin sih lah. Ya nggak apa-apa disik. Mau di omaku? Di omaku. Oh, soalnya kunci tak bawa. Oh iya wes. Nah ini anak apa ini? Arek ngaji gini ya. Oh anak ngaji, bukan anak mondok ya? Nah, yang ngaji tiap sandalku disah. Ayo kita Pakai sandal. Oh sudah, terima kasih.